Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini saya tuh mau bikin cooker di Karawang terlebih dahulu sebelum saya tuh pulang kampung. Soalnya saya tuh pulang kampungnya nungguin Pak suami libur kerja. Nah, pulang kampungnya tuh kali ini agak lumayan mepet banget di tanggal 27. Nah, takutnya kalau misalkan semua dibikin di kampung, itu nanti waktunya nggak nyukup. Teman-teman tinggal dilihat aja nanti di description box. Insya Allah di sana semuanya itu bakal saya tulis untuk resep-resepnya. Oke, lanjut. Untuk yang pertama saya bikin ini tuh ada kastangel, apa sih nyebutnya, pokoknya kayak gitu ya teman-teman semua. Oh ya, BTW kalau misalkan ngomong saya kayak dibuat-buat, mohon maaf banget ya teman-teman semua, soalnya saya kadang bingung ngomong yang nggak dibuat-buat tuh kadang kayak gimana gitu. Oke, untuk resep kastangel di sini tuh saya mau bikin 2 kali lipat. Nah, kalau misalkan bikin satu ya berarti cuman pakai 1 blue band aja yang cake and cookies. Nah, di sini saya mix jadi ada blue band cake and cookies sama ada palmia ataupun Forvita ataupun apa gitu lah, pokoknya terserah teman-teman semua yang namanya itu bukan cake and cookies. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk gulanya di sini saya pakai 2 sendok makan gula halus. Kalau bikinnya 2 kali lipat jadi 4 sendok makan gula halus. Untuk kuning telurnya di sini saya pakainya itu 2 kuning telur. Untuk putih telurnya nggak diikutin. Kalau bikinnya 1 ya berarti 1 kuning telur. Terus di sini saya pakein 3 sendok makan tepung maizena karena bikinnya 2 kali lipat jadi 6 sendok makan tepung maizena. Terus untuk susu bubuknya di sini saya pakai susu bubuk yang dari Denko aja yang full cream. Nah, untuk pakainya itu 2 sendok makan. Kalau 2 kali lipat jadi 4 sendok makan. Untuk tepungnya saya di sini pakainya itu 250 gram, kalau 2 jadi sekitar 500 graman. Terus untuk keju parutnya di sini saya pakainya itu 200 gram. Jadi kalau bikinnya 1 ya 100 gram. Untuk semua bahan-bahannya di sini tuh ada yang saya timbang, ada yang saya enggak timbang juga. Contohnya itu pakainya sendok. BTW mohon maaf banget ya teman-teman semua kalau misalkan agak berisik, soalnya kan punya anak kecil ya, kadang tuh agak lumayan susah kalau ngomongin anak kecil. Oke, lanjut lagi. Nah, bikin kali ini tuh ditemenin sama kakak Ale dan juga adik Moren, walaupun berantakan banget tapi nggak apa-apa lah ya, harus disabar-sabarin. Nah, waktu saya bikin cooker ini posisinya saya tuh lagi berhalangan, lagi menstruasi, jadi makanya saya tuh semangat banget. Soalnya kan kalau bikin kayak gini tuh kadang capek ya teman-teman semua, punggungnya kayak duduk mulu. Nah, kalau misalkan lagi mens itu kan bisa sambil makan ataupun bisa sambil minum, tapi harus umpet-umpetan dari kakak Alea. Untuk step by stepnya itu yang pertama nih wajib banget, tapi kadang juga saya nggak ngikutin step by stepnya sih, soalnya kan udah tahu triknya ya. Jadi yang pertama tuh ada blue band. Nah, untuk blue bandnya itu dibuka semuanya terus diaduk sama gula halus. Nah, kalau udah warnanya kayak kuning pucat kayak gitu tinggal dimasukin aja untuk susu bubuk, tepung maizena, tepung terigu, bukan ya, maksudnya itu tepung cakra. Nah, terus dimasukin juga untuk telur sama keju parutnya. Pokoknya dimasukinnya itu kayak bertahap gitu, jangan langsung semuanya brek dimasukin. Oh ya, untuk ngaduk blue band sama gula halusnya itu jangan kelamaan ya teman-teman semua, mungkin sih sekitar 1 menitan aja, jadi biar nanti waktu dipanggang ataupun di oven itu nggak bakal meluber kemana-mana. Katanya sih resep dari TikTok seperti itu, makanya tinggal saya ikutin aja untuk langkah-langkahnya. Nah, ini kalau udah dipipihin kayak gini, sebenarnya itu harusnya langsung diolesin pakai kuning telur, tapi di sini saya tuh bener-bener lupa banget, makanya langsung saya kasih kayak parutan keju. Jadi teman-teman kalau misalkan bikin kastangel harus banget diolesin dulu pakai kuning telur biar nanti nggak 2 kali kerja kayak saya. Nah, kalau udah diolesin kuning telur barulah nanti di atasnya itu dikasih parutan keju. Kalau udah tinggal dicetak-cetak aja. Kalau misalkan teman-teman semua kok nggak punya cetakan kayak saya, ya udah teman-teman semua tinggal dirisin aja pakai pisau, pakai penggaris ataupun pakai apa aja yang ada di rumah. Pokoknya bikin kue kering tuh kalau kata saya pribadi mah asal ada oven itu juga insya Allah bakal jadi. Nah, di sini saya juga nggak pakai mixer sama sekali karena saya pengennya itu bikin sendiri manual pakai tangan. Soalnya kalau pakai mixer takutnya itu nanti malah over mix gitu. Nah, karena saya lupa belum diolesin kuning telur, makanya seperti ini nih 2 kali kerjakan ya, teman-teman bisa lihat aja sendiri. Dan ini tuh sebenarnya berantakan banget. Untuk lantai juga bener-bener kayak lengket banget, tapi nggak apa-apa, nanti bakal saya pel. Ngepelnya pun nggak cuma 1 kali, saya ngepelnya tuh sampai 3 sampai 4 kalian. Pokoknya bener-bener harus sampai bersih banget.
Nah ini tinggal di oven aja, saya pakainya tuh oven yang dari Meko. Kalau yang dari Mito itu ya sama aja sih, sekitar suhu 160 derajat, api atas bawah. Terus untuk waktunya itu sekitar 35 sampai 40 menitan. Pokoknya disesuaikan aja sama oven masing-masing. Soalnya tiap oven tuh emang beda-beda banget. Saya pakai Meko sama Mito pun beda banget. Kalau pakai Mito tuh agak lumayan lama. Kalau pakai Meko ini agak lumayan cepet. Oke, sambil nungguin manggang kastangel, untuk semuanya itu udah jadi, udah saya cetakin semuanya karena tempatnya itu nggak nyukup, makanya ini masih ada yang di atas alas pinky. Nah, di sini saya mau lanjut bikin apa tuh namanya? Sumprit. Aduh, kue apa pokoknya yang di atasnya itu selai strawberry. Untuk cara bikinnya ini juga mudah banget. Pokoknya teman-teman tinggal dilihat aja ya, untuk resep-resepnya ada di description box semuanya. Nah, untuk resep cooker sumprit ini tuh nggak ada bedanya sama nastar. Kalau saya tuh disamain banget. Jadi nanti teman-teman tinggal ya udah sih, tinggal dipilih-pilih aja mau disamain ataupun enggak. Kalau misalkan teman-teman kurang serak, teman-teman bisa dilihat aja resepnya di TikTok, banyak banget. Teman-teman tinggal dipilih aja kira-kira mau resep dari akun yang mana. Kalau saya pakainya itu sekitar 200 gram blue pancake and cookies. Terus untuk gula halusnya itu saya pakai 50 gram. Untuk kuning telurnya saya pakai 1 kuning telur. Untuk susu bubuk saya pakai 30 gram susu bubuk. Untuk tepung maizenanya saya pakai 30 gram. Terus untuk kunci biru tepungnya saya pakainya itu 270 gram. Untuk dibentuknya ini tuh sendok takaran 7,5. Nah, karena di sini saya tuh bukan pakar bikin kue kering, jadi kalau misalkan ada salah-salah dikit, mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Semua orang kan kalau bikin tuh kadang ada beda-bedanya ya. Kalau saya tuh lupa banget ini ngelihat resep yang mana, soalnya tuh kadang saya gabung-gabungkan gitu. Nah, untuk apa tuh namanya tadi, olesan yang kuning telur yang di kastangel itu dikasih pewarna kuning telur, jadi biar makin cantik warna orange-nya. Oke, untuk kue semprit ini tuh tadi kan udah saya takarin 7,5 gram. Nah, terus nanti dibulet-buletin, terus habis itu saya celupin ke ke putih telur. Terus habis itu saya balur-balurin ke keju. Tapi kalau misalkan teman-teman semua kok nggak mau dicelupin ke putih telur, itu juga nggak apa-apa banget. Karena saya pribadi ini juga nyoba-nyoba. Kalau tahun lalu saya nggak dicelupin tuh ke putih telur, itu juga aman-aman aja. Kemarin saya bikinnya itu 2 kali, jadi di hari Sabtu sama di hari Minggu. Nah, yang di hari Minggu saya kan bikin semprit lagi, itu nggak saya celupin ke ke putih telurnya. Aduh, mohon maaf banget, pokoknya teman-teman semua bener-bener belibet banget. Nah, waktu saya bikin putri salju ini tuh nggak saya videoin karena saya tuh udah ngerasa kayak capek, terus anak-anak juga udah riwah banget, jadi kalau di videoin tuh kayaknya nggak mungkin banget. Nah, untuk resep putri salju ini juga sama banget kayak resep nastar, cuman bedanya kalau putri salju, kalau tadi kan kue semprit ataupun nastar saya pakainya tepung 270 gram. Nah, kalau kue putri salju saya pakainya tuh cuman 250 gram aja. Jadi teman-teman tinggal dilihat aja, untuk resepnya udah saya catatin lengkap banget. Oke, waktu tahun lalu saya bikin putri salju tuh kata adik saya, kok ini nggak dingin kayak yang dijual-jual gitu kalau misalkan dimakan. Nah, alhasil saya cari-cari resep lagi gimana caranya biar waktu dimakan tuh dingin. Nah, teman-teman tahu nggak sih, saya kan nggak puasa nih waktu bikin cooker, langsung saya icipin. Teman-teman tahu nggak sih, saya bener-bener seneng banget. Ini tuh waktu saya makan bener-bener dingin, enak banget gitu, pokoknya meleleh. Dan untuk rasa kuenya, kalau buat saya pribadi, untuk nastar ataupun kue-kue ekonomis yang lagi saya bikin ini rasanya tuh lumayan banget, walaupun nggak yang terlalu enak kayak Wisman, tapi ini tuh lumayan banget sesuai dengan budgetnya. Nah, untuk resep baluran putri salju di sini tuh saya pakai 100 gram gula halus donat. Teman-teman pokoknya harus diperhatiin gula halus donat ya teman-teman semua. Terus saya pakai susu bubuknya dikit aja 20 gram. Terus saya pakein gula halus juga 30 gram. Jadi untuk resepnya seperti itu, lebih dibanyakin ke gula halus donat. Nah, untuk rasanya itu nanti dingin ketika dimakan, pokoknya nampol banget, enak banget. Teman-teman wajib dicobain ya. Karena saya udah bikin ini tuh ya, kalau tahun kemarin mah gagal ya nggak dingin, tapi kalau tahun ini alhamdulillah tuh kata Pak Su juga enak. Terus tetangga juga ada yang saya kasih icip-icip, katanya rasanya juga enak. Untuk sempritnya juga katanya enak, pokoknya sesuai dengan budget lah ya teman-teman semua. Ini tuh namanya cooker ekonomis.
Nah, untuk bikin nastarnya insya Allah tuh nanti di kampung aja. Kalau saya udah pulang kampung mungkin sih bikinnya di tanggal 28 ataupun 29, nggak tahu deh ya, soalnya kan nunggu pulang kampung dulu. Nah, untuk semua bahan-bahannya udah saya beli dari sini, jadi nanti di kampung tuh tinggal bikin aja. Untuk ovennya juga nanti bakal saya bawa dari sini karena di kampung tuh nggak ada oven. Nah, untuk semua kue keringnya itu udah jadi, alhamdulillah banget. Totalnya itu ada 12 kue kering, tapi ada yang saya masukin juga ke toples yang ukuran 250 gram, ada juga yang ukuran 500 gram, pokoknya disesuaikan aja. Nah, untuk teman-teman semua, kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, tinggal ditanyain aja di komentar, nanti insya Allah bakal saya balas. Oke, alhamdulillah untuk jadinya seperti ini, dan untuk hari kedua jadinya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.